Perkenalkan, nama saya Gideon Christian Matobi sebagai moderator, dan juga nama saya Lukas Abadius Sebastian sebagai notaris. Izinkan kami untuk memandu acara. Baik, presentasi kali ini akan dibawakan oleh Perdipius Lee 12A3, Hanson Nugroho 12A3, dan juga Christophorus Justin Setiawan 12A4 dengan judul Inovasi Pemanfaatan Abu Sekam Padi, Abu Ampas Tebu, dan Abu Arang Batok Kelapa sebagai pengganti Blue Silica Gel. Saya perkenalkan juga penguji pada sesi kali ini adalah Pak Arya Susila Nugraha SPD sebagai penguji materi, dan juga Bapak Agustinus Ari Indarto MM sebagai penguji bahasa. Saya akan membacakan garis besar acara pada sesi kali ini, yaitu pembukaan selama 3 menit, presentasi pembelajaran selama 20 menit, lalu dilanjutkan oleh sesi tanya jawab selama 12 menit oleh penguji materi, 8 menit oleh penguji bahasa, dan juga audiens diperbolehkan untuk bertanya selama 10 menit. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan tanggapan orang tua selama 5 menit dan akan ditutup dengan total waktu 1 jam. Baik, untuk himbauan, tolong untuk mengaktifkan mode silent dalam HP-nya. Dan sekian dari saya untuk kelompok RP, silakan. Terima kasih moderator. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu orang tua dan Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanson Nugroho, saya ketua dari RP 77. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan kerja keras kami selama 6 bulan terakhir berjudul Pemanfaatan Abu Sekam Padi, Abu Ampas Tebu, dan Abu Arang Batok Kelapa sebagai alternatif Blue Silica Gel. Nah, perkenalkan, saya Hasil di tengah. Saya Ferdinand. Saya bisa berproses. Mungkin kalian berpikir, kenapa kita ingin membuat alternatif dari Blue Silica Gel? Nah, Blue Silica Gel sendiri merupakan produk yang digunakan dalam industri elektronik maupun pengemasan yang tidak berhubungan dengan makanan maupun konsumsi manusia secara langsung. Di sini Blue Silica Gel berfungsi sebagai pelapis penyerapan menggunakan silika yang memiliki struktur poros dengan silanol dan sioksan sebagai penyerap H2O. Namun obat klorida yang digunakan sebagai indikator dalam Blue Silica Gel, indikator penyerapan kelembapan, itu bersifat karsinogenik. Dia berbahaya, dia dapat kanker, mengakibatkan tidak kesuburan, serta dia toksik bagi perairan. Dia dapat larut dalam perairan dan mencemarkan lingkungan sekitar. Terakhir, dia juga tidak biodegradable. Maka dari itu kita mencari sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Terhadap bagaimana kita bisa menggunakan Blue Silica Gel dalam industri. Solusi tersebut berupa bahan-bahan organik yang harus memenuhi syarat. Pertama-tama tentunya karena kita menggunakan silika gel yang mengandung input silika yang sangat tinggi, maka bahan organik yang kami pilih juga harus mengandung kandungan silika yang sangat tinggi. Nah, dari situ kita harus memilih bahan yang tidak karsinogenik dan tidak toksik atau aman, dan terakhir bahan tersebut harus bisa didaur ulang atau biodegradable. Ketiga bahan tersebut dari sumber literasi yang kami temukan adalah Abu Sekam Padi dengan silika sebanyak 93%, Abu Ampas Tebu dengan kandungan silika sekitar 62%, dan terakhir Abu Arang Batok Kelapa dengan kandungan silika sekitar 45%. Di situ kita merumuskan 3 rumusan masalah dengan satu tujuan utama. Rumusan masalah kami adalah apakah bahan-bahan tersebut efektif, kedua adalah bagaimana perbandingan efektivitasnya, dan terakhir apa bahan yang paling sesuai dilihat dari unit produksi silika gel, dengan tujuan penelitian untuk menguji efektivitas masing-masing sebagai alternatif Blue Silica Gel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ferdi. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan ke tahapan pembuatan silika gel. Bagaimana kami memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada untuk membuat menjadi silika gel. Nah, ini diawali dengan tahap pertama, tahap larutan, di mana kami melakukan 10 gram abu dari masing-masing bahan organik dalam NaOH 1 molar sebanyak 60 ml. Kenapa kami melakukan ini? Kami melakukan ini untuk mengekstraksi kandungan silika dalam bahan organik yang ada, dan sehingga ini akan membentuk larutan Na2SiO3 atau larutan natrium silika. Ini dilakukan dengan tahap nyaring sesuai dengan namanya. Kami memisahkan residu dengan filter. Kenapa? Karena residu yang dihasilkan itu tidak bermanfaat bagi larutan natrium silika, maka kami buang. Tahap ketiga adalah tahap penetralan. Larutan natrium silikat yang kami hasilkan akan dinetralkan dengan menggunakan HCl1 mol, sehingga larutan tersebut akan berubah wujud menjadi hidrogen. Dapat dilihat di sini, ini merupakan hidrogen yang dihasilkan.
ini akan dicapai apabila pH larutan mencapai pH netral atau pH 7 sampai 8. Ini dilakukan dengan pengeringan hidrogel pada oven selama 2 sampai 3 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Ketika dikeluarkan dari oven, hidrogel akan berbentuk lebih padat, lebih kering, dan terbentuklah serogel. Setelah ini, tahap kelima atau tahap pengemasan terakhir adalah saat serogel itu ditimbang dan dikemas dalam kantong-kantong teh seperti yang bisa dilihat di sini. Ini merupakan kantong-kantong teh. Dan setelah itu, jumlah atau massa serogel pada setiap kantong teh itu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan juga bahan-bahan pokok yang ada. Nah, dapat dilihat ini merupakan overview dari tahapan pembuatan silika gel. Diawali dengan tambah tahap 2, setelah disaring, lakukan natrium silikat terbentuk seperti ini. Setelah itu dinetralkan, dan apabila mencapai pH netral, terbentuklah hidrogel seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Dan hidrogel ini akan dikeringkan menjadi bentuk yang lebih padat, yang lebih kering, disebut serogel. Ini juga bisa dibilang sebagai kristal silika artikel. Bagaimana kami menguji efektivitas dari silika gel ini? Nah, kami menggunakan 3 metode. Dan kami menentukan metode-metode ini berdasarkan penerapan silika gel pada kehidupan sehari-hari. Ini berlaku untuk pencegahan korupsi dan perubahan napas. Tetapi untuk mengapa kami menggunakan? Kami menggunakan ini karena jamur itu juga bisa menjadi indikator kelembaban. Dan ketiga metode ini menggunakan wadah-wadah berjenis yang sama, di mana setiap wadah itu akan berisi 1 paket sampel. Ini bisa berupa silika gel berbahan dasar organik atau juga variabel kontrol. Oke, yang pertama, penyerapan kelembaban kapas. Kami menggunakan 50 buah kapas bulat dan 5 wadah. Nah, jadi ada 10 buah kapas dalam setiap wadah. 10 buah kapas ini akan ditimbang masa awalnya. Setelah itu kami akan basahi dengan kurang lebih 10 mili aquades. Setelah itu kami akan menimbang untuk mencari tahu masa akhirnya. Dan kapas-kapas ini akan kami masukkan ke dalam wadah-wadah tersebut. Kami simpan selama 7 hari. Dan setelah 7 hari kami akan menganalisa perubahan masa air kapas dalam setiap wadah. Metode kedua mirip-mirip dengan metode pertama, tetapi kami tidak menggunakan kapas, tetapi kami menggunakan kadar yang sudah dibersihkan dari oli-olinya. Setelah 7 hari, kami simpan di wadah selama 7 hari, dan setelah 7 hari kami akan menganalisa korosi pada setiap kadar tersebut. Metode ketiga dan yang terakhir adalah pencegahan pertumbuhan jamur. Mirip-mirip dengan metode pertama dan kedua, tetapi kali ini kami menggunakan roti tawar yang kami buat sendiri, sehingga bebas dari segala penyakit. Kami simpan di dalam wadah selama 7 hari, dan setelah 7 hari kami akan menganalisa pertumbuhan jamur pada setiap roti. Sekarang saya akan belajar ke persentase yield produk. Hasilnya bagaimana? Dapat dilihat dari 70 gram abu awal yang kami gunakan, sebanyak 41,598 gram itu berhasil dikonversi dari abu awal menjadi serogel abu skapani. Ini mengatakan yieldnya menjadi 59,4%. Kalau untuk abu ampas tebu hanya 11,158 gram, sehingga yieldnya adalah 15,9%. Nah, untuk arang batok kelapa bagaimana? Kami sebagai peneliti bisa dibilang mengalami kegagalan dalam hal ini. Kenapa? Karena larutan natrium silikat yang kami hasilkan melalui arang batok kelapa ini, ketika mencapai pH netral, ia tetap saja tidak terbentuk hidrogel seperti yang di situ. Kami sebagai peneliti berasumsi bahwa ini dikarenakan kurangnya kelarutan pada proses nomor 1 larutan, sehingga larutan natrium silikat yang dibentuk itu tidak maksimal atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Sehingga apabila dinetralkan sudah netral, tetapi tidak terbentuk hidrogel. Yang kedua dan yang terakhir adalah kandungan silika yang lebih rendah pada arang batok kelapa. Karena faktanya arang batok kelapa itu hanya memiliki 44% kandungan silika, sedangkan untuk abu skampani ini memiliki 93% kandungan silika, dan untuk abu ampas tebu ia memiliki 62% kandungan silika. Untuk hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak Ferdi.
Jadi sekarang teman-teman sahabat uji, sekarang kami akan masuk ke dalam bagian puncak dari presentasi research paper kami, yaitu bagian hasil pengujian untuk masing-masing dari ketiga metode yang kami terapkan. Jadi sekarang untuk slide ini bisa dilihat kami menyajikan satu buah tabel dan juga ada 2 set gambar. Pada tabel ini bisa dilihat ada 3 jenis alternatif silika gel yang kami kembangkan, mulai dari abu sekam padi, abu ampas tebu, abu arang batok kelapa, dan juga untuk 2 jenis kontrol, yaitu blue silika gel biasa dan juga kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun. Juga terlihat ada data masa yang awal pada hari 0 untuk masing-masing jenis dan juga masa akhir setelah kami biarkan selama 7 hari untuk masing-masing jenis. Namun yang perlu di-highlight dan dilihat dari tabel ini adalah untuk persentase penyerapan, di mana persentase tertinggi dari ketiga alternatif yang kami kembangkan dipegang oleh abu sekam padi sebesar 21,99%. Mungkin kalian bertanya, dari mana kita menghitung persentase penyerapan? Cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan menentukan dan menemukan masa air yang diserap selama 7 hari. Bisa dilihat pada contoh gambar ini, 14,481 gram adalah masa kapas dan air pada abu sekam kapas yang akan diberikan abu sekam padi keadaan awal hari 0. Setelah 7 hari berubah menjadi 12,317 gram. Bisa lihat ada perubahan yang cukup signifikan dalam waktu 7 hari. Masa air yang diserap lalu dihitung menjadi persentase. Setelah abu sekam padi, urutan kedua untuk alternatif yang kami kembangkan adalah abu ampas tebu sebesar 14,3%, lalu abu arang batok kelapa sebesar 13,5%. Bisa lihat juga bahwa kontrol blue silika gel memiliki persentase sebesar 17,6% saja. Sedangkan alternatif yang kami kembangkan, yaitu abu sekam padi, memiliki persentase yang lebih tinggi dan mengalahkan kontrol blue silika gel. Selanjutnya saya akan mulai untuk metode pencegahan korosi, metode kedua. Bisa dilihat di sini kami menyajikan 6 buah gambar, di mana gambar pertama pada bagian kiri atas merupakan keadaan awal dari cutter yang kami gunakan untuk metode ini. Tentunya cutter sudah dicuci dengan bersih dan belum ada nampak karat sedikit pun pada cutter keadaan awal harimau. Di bawahnya adalah untuk cutter silika gel abu sekam padi. Jadi perlu saya terangkan terlebih dahulu bahwa persentase yang kami tetapkan pada bagian metode pencegahan korosi ini kami dasari atas pengamatan visual saja. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki keterbatasan akses terhadap alat-alat yang dapat secara akurat mengukur persentase perkaratan. Oke, jadi untuk yang pertama silika gel abu sekam padi bisa dilihat ada titik-titik karat yang cukup sedikit dan jumlahnya tidak terlalu tersebar pada cutter. Oleh karena itu kami berikan persentase 5%. Lalu untuk silika gel abu ampas tebu, cutter yang diberikan paket tersebut memiliki karat yang lebih banyak dan lebih mudah dilihat pada bagian atas, tengah, dan juga bawah kiri. Dan kami perkirakan jumlahnya 3 kali lipat daripada sebelumnya. Karena itu kami berikan 15%. Untuk abu arang batok kelapa, ini karatnya lebih tipis, namun dia tersebar pada bagian tengah cutter, tersebarnya cukup luas. Karena itu kami berikan angka 20%. Lalu untuk kontrol blue silika gel hampir tidak ada karat, hanya sebesar 2%, dan untuk kontrol kosong sebesar 30% perkaratan. Dari data kontrol kosong ini dapat kami simpulkan bahwa silika gel yang kami kembangkan itu lebih efektif untuk mencegah terjadi perkaratan, maksudnya lebih efektif dibandingkan yang lain-lainnya, dan dia cukup dapat mencegah perkaratan jika dibandingkan dengan kontrol kosong yang dapat mencapai 30% dalam 7 hari. Untuk metode yang terakhir yaitu hasil metode pencegahan kuman jamur. Sama seperti sebelumnya, di sini kami juga menyajikan 6 set gambar dengan urutan yang sama. Dimulai daripada di atas adalah keadaan awal roti, sebelah kiri tampak depan dan sebelah kanan untuk tampak belakang roti. Bisa dilihat untuk keadaan awal roti tampak depan terlihat warna kulit dan juga warna daging roti masih terlihat segar dan masih belum ada jamur sedikit pun. Roti tampak masih layak dimakan dan sama seperti roti pada umumnya. Untuk tampak belakangnya juga. Setelah 7 hari, untuk yang silika gel abu sekam padi, roti pada bagian depan nampak sebagian besar dan kebanyakan masih sama dengan keadaan awal. Cukup menarik. Dan bisa dilihat walaupun ada sedikit jamur putih pada bagian kiri atas, namun jika jamur pada tampak depan dan belakang kami jumlahkan, peneliti memperkirakan jumlahnya tidak mencapai 50%. Karena itu kami memberikan persentase pertumbuhan jamur hanya sebesar 45% saja. Lalu untuk yang ketiga adalah untuk silika gel abu ampas tebu. Bisa lihat ada perubahan yang cukup besar dibandingkan yang sebelumnya. Ada perubahan warna biru hijauan pada bagian depan dan juga belakang roti. Namun masih bisa lihat ada sisa-sisa warna daging roti yang masih sama seperti warna awal, bagian sini, bagian sini. Dan jika kami perkirakan
jumlah roti yang masih sama dengan kadar awal sepertinya belum mencapai seperempat atau 25%. Karena itu kami berikan persentase untuk pertumbuhan jamur hanya sebesar 75% saja. Untuk yang ketiga, untuk roti abu arang atau kapak, bisa dilihat kedua tapak roti sudah dipenuhi dengan jamur dan tidak ada sedikit pun yang sama dengan kadar awal. Karena itu kami memberikan persentase 100%. Mungkin ada yang bertanya kenapa warna jamur pada roti yang abu arang atau kapak ini sangat berbeda dan sepertinya lebih pekat dan lebih tebal jamurnya. Peneliti menyebutkan bahwa ini disebabkan oleh abu mentah yang kami gunakan untuk abu arang atau kapak ini. Apa maksudnya? Jadi seperti yang dijelaskan teman saya Ferdi pada bagian yield, abu arang atau kapak tidak ada yieldnya, alias kami tidak ada hasil gel untuk abu arang atau kapak. Dibandingkan kedua ini, jenis silika gel sudah melewati proses heating pada magnetic stirrer di metode pembuatan dan melalui heating tersebut dapat mencegah terjadinya kontaminasi pada bahan mentah yang digunakan di abu arang atau kapak. Karena itu jamurnya lebih parah. Untuk kontrol bau silika gel, tampak depan sudah dipenuhi dengan jamur dan tidak ada sedikit pun yang tersisa yang mirip dengan kadar awal. Namun tampak belakang masih ada sedikit warna yang mirip, itu terutama pada bagian kulit. Pada bagian sini masih mirip dengan kadar awal roti. Dan untuk yang kontrol kosong, tampak depan dan belakang hampir seluruhnya 99% sudah dipenuhi dengan jamur. Setelah ini teman saya Hansel akan menjelaskan untuk bagian hasil. Terima kasih Justin. Dari semua metode pengujian yang kami lakukan, kami bisa menarik 3 kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian kami dan rumusan-rumusan masalah yang kami temukan. Nah, pertama-tama bahwa ketiga abu skarmarin, abu amas tebu, dan abu arang batu kelapa efektif sebagai pengganti bulu silika gel. Namun silika gel yang berbahan dasar abu skarmarin merupakan silika gel yang paling efektif penyerapannya dibandingkan kedua bahan dasar lainnya. Dan terakhir, abu skarmarin merupakan alternatif yang paling efektif serta sesuai. Dan sesuai di sini berarti yieldnya paling tinggi dalam produksi silika gel, menggunakan bahan yang paling sedikit untuk menghasilkan produk yang paling banyak. Kemudian saran apa yang bisa dilakukan untuk penelitian ke depannya? Pertama-tama, abu skarmarin sebaiknya dikembangkan kembali untuk menjadi alternatif bulu silika gel sesungguhnya oleh industri pengemasan, seperti contohnya dikembangkan di pabrik hingga penelitian-penelitian di universitas, hingga akhirnya bisa benar-benar sesungguhnya menggantikan bulu silika gel dalam peran penyerapan kelembapan di industri. Dan kedua adalah menggunakan sampel pengujian lebih banyak agar tidak terjadi penyimpangan data seperti tadi pada metode porosi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Arya sebagai moderator. Oke, selamat siang, Hansel, Ferdi, dan Justin. Selamat ya, selesai. Ya, akhirnya selesai juga. 6 bulan banding 6. Ya, penelitiannya ini sangat menarik. Ya. Menarik dan menyelesaikan permasalahan yang memang ada. Ya. Itu masalah tentang penggunaan bulu silika gel. Saya mau konfirmasi dulu, silika gel itu sama yang di tempat Tupperware itu bukan? Tergantung Pak, kalau di Tupperware berarti Tupperware digunakan spasi dalam dari belinya. Nah, itu baru bulu silika. Ya, pas beli Tupperware ada silika gelnya. Ya, ya betul. Nah, yang menanya ya, dari tadi dulu nih, yang simpel-simpel dulu. Ini untuk pengukurannya secara teoritis kan persentase kandungan SiO2 itu secara teoritis tadi dari berat kering abu. Betul. Nah, yang kalian gunakan, yang teman-teman gunakan itu 10 gram itu masa abunya sudah masa kering atau Masa kering juga. masa kering. Pertanyaannya selanjutnya adalah, menurut teman-teman, mengapa yield yang kalian hasilkan
cukup jauh dengan teoritis. Baik, sekarang saya menjawab hal tersebut. Pertama-tama kita perlu melihat proses, yakni proses pelangatan. Di situ kita melakukan dengan metode dosis 1 bar selama 1 jam dan hanya 1 jam. Karena di sini kita harus menyamakan semua pelangkauan terhadap masing-masing bahan organik. Maka dari itu kita tidak bisa menggantikan misalnya, yang ini udah larut nih 1 jam doang. Nah kita ini 2 jam udah bisa gitu kan. Jadi harus semuanya kontrol. Maka dari itu mungkin memang abu ampas tebu dan abu batu kelapa mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukannya. Namun kita di sini bukan fokus terhadap metode pembuatan silica gel, namun fokus terhadap bahan-bahan organik apa yang paling efektif untuk menghasilkan silica gel. Itu dia Pak. Jadi mungkin apabila kemudian ini lebih diperluaskan lagi, misal perbandingan waktu pelangatan terhadap ini silica gel. Nah itu mungkin bisa menjawab pertanyaan berapa jam, berapa lama waktu pelangatan. Pak, saya juga mau menambahkan pertanyaan saya dengan di sini angka kami itu juga gagal, mungkin karena juga kandungan silika yang lebih rendah dan dikarenakan bahwa tersebut juga memiliki kandungan silika yang lebih rendah dibandingkan dengan kampanye. Bedanya dengan 2 dengan 93, maka itu juga bisa menjelaskan kenapa bentuknya juga berbeda. Ya enggak, maksud saya gitu. Di sekarang itu kan secara teoritis 87 sampai 97. Tapi yang kalian dapat hanya 59. 5 sampai 70 yang kalian dapat cuma 15. Tapi oke, tadi sudah terjawab bahwa memang kalian fokusnya ini bisa enggak, bukan seberapa maksimalnya yang bisa kalian dapat. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, ini kan tujuan dari silica gel itu kan untuk mengurangi kelembapan, mencegah jamur, gitu kan, mencegah karat juga. Nah, ini akan muncul beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, ini ada hasil yang sangat menarik sekali di tabel hasil pengujian metode kapas itu. Abu sekam itu sangat tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada yang dijual pabrik. Nah, itu yang pertama. Apakah memang betul? Kalau betul, mengapa kita nggak pakai itu? Kan itu lebih efektif dan pastinya harusnya lebih aman karena bahannya organik, gitu. Oke. Selanjutnya yang 2B. Yang pengujian roti tadi, ini tadi kan dibahas bahwa adanya kontaminasi. Kalau dilihat dari cara kerjanya tadi, itu kan sudah dipanaskan, di oven, dikasih basah, kasih ACL, ya. Kan dilakukan NaOH, terus Abu barang batu kelapa tidak akan melakukan proses pengolahan kerja karena tidak terpenuhi silica gel. oh jadi hanya ambil aja. Oke, jadi hanya abu aja ya, jadi tanpa dibuat menjadi silica gel. Oke, kalau begitu silica gelnya itu ya, termasuk dari segi kontaminasinya. Oke, kalau itu berarti tidak jadi pertanyaan. Yang ketiga, yang 2B revisi. Pengukuran karat ini sayang sekali. Kalian ukurnya cuma pakai visual. Padahal pengukuran yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan itu pengukuran weight loss atau seberapa besar massa besi dan massa zatnya yang hilang karena mengalami karat. Itu kalau kalian cari, tadi saya cari langsung ketemu, ada sudah dari literatur, sudah ada fungsinya, itu bisa langsung pakai sehingga datanya bisa lebih valid. Kalau secara visual kan visualnya mungkin dia luas tapi dia nggak dalam. Ada yang visualnya kecil tapi dia dalam. Itu kan jadi untuk di persentase kan kualifikasinya agak bermasalah. Nah, ini deh pertanyaan. Jadi pertanyaannya yang untuk kapas dan roti tadi, mengapa kalau hasilnya memang lebih bagus hasil pengujiannya sampai sekarang, mengapa dulu silica gel masih digunakan
Dan untuk organik ini penelitiannya masih baru mulai, belum masih digunakan itu. Dan yang ketiga tadi cuma masukan aja sih untuk besi ya. Kenapa kok nggak pakai weight loss? Karena lebih valid gitu. Saya akan dulu dari sini. Saya jadi untuk pertanyaannya mengapa silika gel yang aku sebutkan tadi belum dikembangkan dan digunakan sampai sekarang. Jadi menurut kami ini disebabkan oleh kurangnya penelitian yang membandingkan efektivitas dari berbagai jenis alternatif. Sebagai contoh, penelitian relevan yang kami temukan itu kebanyakan hanya berfokus pada pembentukan pengembangan satu jenis alternatif saja, misalnya abu ampas dulu saja dan abu sekali saja. Belum pernah deh secara akurat membandingkan efektivitas untuk masing-masing alternatif. Ini menurut kami karena itu belum dikembangkan karena belum diketahui manakah alternatif yang paling baik untuk menggantikan besi baja. Oke, terakhir ya, pertanyaan reflektif itu belum. Oh ya, silakan. Yang sinkronosi saya ingin mengatakan kalau ya itu betul, itu salah satu. Kami belum menemukan, kami belum terlalu teliti dalam analisa data-data yang sehingga kami sehingga tidak menemukan yang metode weight loss untuk korosi. Jadi kami karena kami tidak tersadar akan metode itu, kami menggunakan metode yang lebih terbuka. Itu mau. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir dari Bapak. Oke, baik. Selama 6 bulan ini, kalian kan banyak di lab, gitu kan? Mungkin akan menemukan hal baru, khususnya di dalam segi kimia. Nah, selama melakukan penelitian ini, pengalaman apa yang paling berkesan bagi kalian dari segi kimia ya? Sebetulnya yang berbau kimia yang kuat ya. Jangan saya nontonan itu Pak, jangan dulu berbau kimia. Dan apa yang kamu dapat dari pengalaman ini? Satu-satu. Dari saya sendiri Pak, yang paling berkesan menurut saya itu pas pertama kali kita mencoba untuk membuat silika gel dari serat padi. Nah itu kan terbentuk bahan dan kira-kira mungkin bisa lah seperti gel. Kita mengalami keraguan yang sangat besar dan sebenarnya pesimis terhadap hal tersebut saat melakukan penekanan. Namun pelan-pelan terus pembentukan hidrogel itu enggak pelan-pelan hidrogel berkembang itu enggak, tapi ketika sudah mendekati pH 7 menjadi netral, tiba-tiba dia solid dari itu kayak sekitar 5 detik hingga padat sebenarnya cair normal. Nah di situ saya pribadi merasa kesenangan yang sangat luar biasa saat penetral tersebut berhasil dan terbentuk silika tiga. Saya sangat merasa senang, berarti ya sebuah pengalaman dunia saya yang sukses gitu. Terima kasih. Jadi saya merupakan orang yang tidak terlalu hasil. Tapi apabila kalau kita mencapai kesuksesan itu saya
saya tahu ternyata itu rasanya memang rasanya senang sekali seperti yang dikatakan Hans. Tapi saya bukan orang yang lebih mementingkan dinamika antar anggota kelompok. Jadi melalui ini saya senang sekali. Dan pengalaman yang paling berkesan itu ketika kita bertiga bisa sambil kerjain, sambil bercanda bareng, dan juga terutama ketika saya pernah ketumpahan indikator pada tangan saya, dan itu dituangkan yang apa oleh Ansel balik ketumpahan yang apa. Udah saya ketumpahan yang apa, habis itu dinetralkan oleh Ansel. Setelah itu ya itulah saya merasa pertemanan kita itu yang paling besar bagi saya melalui pekerjaan ini. Proyeknya yang paling berkesan selama proses pengembangan dan pembuatan semua ini itu saya belajar untuk harus teliti, karena sebelum ini saya rasa belum pernah ada yang masuk lab dan dengan serius mencoba membuat sesuatu dari awal. Jadi dalam proses pembuatan gambar di sini, dalam proses ini selama di lab berminggu-minggu, lebih dari 1 minggu itu kami mengalami banyak trial and error. Jadi gagal, terus mengulang lagi, sudah cukup jauh, gagal, ulang lagi dari awal. Jadi dari situ saya belajar bahwa ketelitian itu sangat penting, karena kalau dengan berusaha dengan alat kimia kita harus sangat teliti untuk mengukur volume dan untuk bahan-bahan mana dimasukin kemana, itu harus sangat-sangat sesuai dengan prosedur. Jadi kalau salah sedikit, ulangnya dari awal. Jadi itu harus belajar untuk teliti dan jangan mudah menyerah dalam membuat sesuatu yang baru. Apakah sudah dicoba? Masih pada dari kelompok. Selanjutnya saya bersama Pak Ari sebagai baik, terima kasih. Sebelumnya, Hansel, Ferdi, Justin. Oke, saya selamat ya, dan sudah menyelesaikan seluruh proses yang begitu panjang ya. Saya kira ini sesuatu yang istimewa untuk kalian. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya kira perlu konfirmasi. Kemudian nanti saya ada juga beberapa revisi ini. Yang pertama, yang perlu pastikan adalah kenapa kalian itu memilih Agus Kampadi, Ampas Tebu sama Arah Batok? Kenapa tidak pilih bakaran uang rupiah? Kalau pilih 3 bahan alasannya apa? Apa Pak? Dari sebenarnya ini 3 bahan untuk Agus Kampadi dan Ampas Tebu, penelitian relevannya cukup banyak. Itu banyak sudah dijadikan silika gel. Nah dari situ tapi jadi ada silika ya ada silika, tapi mereka nggak pernah membandingkan ini bisa nyerap nggak sih, itu nggak ada. Tidak ada dalam penelitian mereka bahwa mereka menguji kemampuan pH masing-masing dari gel itu. Nah kemudian untuk arang batok kelapa, kami menemukan arang batok kelapa sebagai sebuah bahan yang sangat umum di sekitar kita sebagai masyarakat di Indonesia. Juga kita kenal sebagai arang kebakaran dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya ide aja sih kalau aku arang batok kelapa juga itu banget. Makanya untuk pembuatan dari dalam pertanyaan ya kurang berhasil karena emang ini adalah hal baru yang kami ingin coba sebagai bangsa yang memiliki banyak sekali dari batok kelapa. Siapa tahu bisa kita jadikan sebuah produk yang lebih bermanfaat. Nah kemudian untuk bahan-bahan ini kenapa sekali kenapa Ampas Tebu, kenapa arang batok kelapa, kenapa bukan kertas misalnya? Karena bahan kekinian ini memiliki kandungan silika yang cukup tinggi. Menurut suatu sumber, menurut penelitian dari MAFI tahun 2004, kandungan silika antara 15 hingga 20% sudah cukup untuk membuat sebuah silika gel. Maka dari itu kandungan yang sangat jauh di atas itu harusnya cukup secara teoretis. Di situ Pak. Nah, makanya dari itu kenapa kertas tidak bisa. Namun ambil menggunakan pasir mungkin bisa sebenarnya, karena pasir mengandung silika cukup. Oke. Lalu kenapa kok harus silika gel? Kenapa bukan dibuat rempeyek? Nah, kalau tiba-tiba punya ide untuk bikin silika gel, tidak yang lain dengan 3 bahan itu, nah, kenapa bisa punya pikiran itu? Iya. Dimana ide itu muncul
terpaksa brainstorm pulang dan mencari ide baru. Di situ kita semua brainstorm menggantikan industri kajal. Kami berpikir bahwa industri kajal ini memang sangat penting gitu untuk sehari-hari. Kita lihat di restoran kita lihat di kemasan-kemasan yang kita berhubungan dengan makanan. Kalau ada makanan, itu juga ada industri kajal seperti ini. Namun di dalamnya industri kajal yang transparan dan ini organik, namun harganya bisa dimakan dan dipakai dari industri kajal. Makanya tidak digunakan dalam industri karena sangat mahal. Nah di sini kita juga bertujuan siapa tahu ini bisa menjadi alternatif industri kajal sesungguhnya, bukan hanya menggantikan industri kajal yang sudah aman, sudah ada untuk makanan. Terus kita melihat bahwa obat polimer kan berbahaya, karsinogenik. Kita berpikir alhamdulillah bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan suatu solusi. Karena setiap kali kita melihat mereka kan mikir, industri kajal mau diapain kan? Udah lain pakai, buang aja kan, buang. Nah, itu kan pencemaran lingkungan pertama. Obat-obat dari mana-mana. Nah itu dari situ kita sebagai kelompok berpikir untuk mencari alternatif terhadap industri kajal. Oke, nah saya kira poin yang terakhir ini yang pun kalian masukkan di latar belakang kalian, karena di latar belakang kalian belum ada. Ini ya, jadi poin pentingnya saya kira bahwa silika gel yang kalian punya kepedulian untuk mengganti silika gel yang memang itu ramah lingkungan. Saya kira poinnya di situ, gitu ya. Dan itu saya kira perlu dimasukkan. Justru titik tolak kalian untuk mengadakan penelitian adalah itu. Bahan apapun itu ya. Maka tambahkan di bagian awal dari penelitian kalian poin ini, karena ini poin yang sangat penting dalam penelitian kalian. Gitu ya. Oke. Terus sebenarnya sudah ada betul. Betul. Justru dalam latar belakang apa harus mulai dengan masalah dulu. Masalah yang ada di sekitar kamu itu apa? Bahwa ada silika gel yang mungkin tidak ramah lingkungan. Kamu sebagai seorang yang peduli di situ masuk dengan itu. Gitu ya. Saya kira poinnya di situ ya. Maka kemudian kamu memilih 3 bahan kenapa? Karena mungkin tidak didapat gitu ya. Dan murah, mungkin itu ya. Nah itu menjadi alasan itu. Terus berikutnya judul. Saya itu sekilas membaca judul pemanfaatan Abu Sekam, Abu Ampas Tebu dan Abu Lara. Seolah-olah penelitian kalian kan mencampur 3 bahan itu. Seolah-olah ya, saya menangkap judul kalian. Nah, bisa tidak kemudian kira-kira judul diganti biar kemudian bahwa kalian terus memang membandingkan ya sebenarnya kan? Ya sebenarnya kan kalian membandingkan antara bahan ini dan bahan ini ya. Dan misalnya kalau saya memberikan alternatif judul ya misalnya perbandingan efektivitas silika gel berbahan abu sekam, abu ampas dan abu arang misalnya. Itu ya. Jadi memang kalian membandingkan dan kalian tujuan akhirnya kan memang mengetahui efektivitas ya. Jadi saya kira langsung aja ke tujuan kalian. Gitu ya. Saya kira mungkin itu alternatif yang saya berikan untuk judul. Ya karena memang dari sisi proses saya kira sudah sangat baik. Artinya beberapa di laporan penelitian kalian yang harus lebih fokus. Itu berikutnya koreksi lagi. Mungkin subjek penulis ya subjek peneliti gitu ya di dalam penelitian itu masih mencantumkan subjek peneliti ya karena kalian itu sebenarnya bukan hanya sebagai peneliti kalian sebagai peneliti, sebagai penulis, sebagai editor, peran kalian bukan sebagai peneliti. Maka saya kira subjek peneliti itu bisa kalian gantikan dengan dipasifkan atau diganti dengan penelitian gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada di situ subjek peneliti, juga diganti kalimatnya sehingga tidak menggunakan subjek peneliti. Gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah memang umumnya kalau di dalam memang di pedoman tidak ada ya rumusan masalah bahwa itu harus bentuknya pernyataan. Mungkin baik kalau di dalam rumusan masalah jurnal itu diubah menjadi bentuk pernyataan bahwa penelitian kalian itu apa sih apa yang kalian lakukan gitu. Membandingkan antara ini bentuknya menjadi sebuah pernyataan sehingga bisa sebuah paragraf karena sifatnya deskriptif. Terus yang ini pertanyaan ini saya tertarik dengan penelitian kalian RMD. Maksud kalian apa sebenarnya?
Kok ada penelitian R&D? Research and Development. Apa itu? Penelitian dan pengembangan. Apa itu? Itu salah satu metode penelitian Pak. Ada tiga metode. Ada 4 metode sebenarnya. Ada kualitatif, mixed method, sama R&D. Research and Development. Nah di sini karena kita mengembangkan suatu produk yang baru dan mengembangkannya dengan proses riset, maka dari itu kami menggunakan research and development. Sebenarnya di sini ada unsur-unsur kuantitatifnya, namun kami memilih untuk melanjutkan dari research and development karena kita mengembangkan suatu produk yang memang digunakan sebagai praktikal dalam kehidupan manusia hidup. Maksudnya itu ya. Bukan eksperimen ya? Bukan eksperimen. Apa yang membedakan dengan eksperimen? Menurut kamu? Kalau bisa saya bandingkan R&D dengan eksperimen, itu bedanya di mana sih sebenarnya? Menurut saya eksperimen itu bagian dari R&D. Bagian dari R&D? Iya, eksperimen itu bagian dari R&D. Oke, saya kira ini dipastikan aja, karena jangan sampai kemudian nanti R&D itu seperti apa, eksperimen seperti apa. Karena kalau setahu saya sih sebenarnya, oke, kalau R&D itu fokus ke keberagaman produk gitu ya. Jadi misalnya saya punya permen, kemudian permen itu mau diperluas sehingga ya, itu mungkin bisa masuk ke R&D. Tapi kalau kemudian kalian fokus ke bahannya, ketika bahan itu kemudian kamu teliti sehingga bisa menghasilkan sebuah produk, maka apakah itu bukan eksperimen? Nah itu nanti yang perlu kalau jelas. Ini hanya lontaran saya. Jadi tidak perlu dijawab. Nanti silakan dipikirkan ulang lagi, maksudnya begitu. Jadi apakah itu betul sebagai R&D, apakah itu sebagai eksperimen atau sebagai penelitian yang lain? Itu sih. Itu ya. Oke, yang terakhir. Kalian puas dengan hasil penelitian kali ini? Dengan hasilnya kami puas, namun kami sebenarnya tidak puas dengan peralatan yang kami gunakan. Karena memang ya ini merupakan SMA bukan universitas ya, kami tidak bisa mengakses alat-alat yang canggih seperti teman-teman kami yang bisa ke universitas seperti Ahmadiyah, Pertamina segala macam. Mereka bisa menggunakan alat-alat canggih seperti spektrometer dan segala macamnya untuk mengukur kandungan-kandungan dalam hasil-hasil yang kami bikin. Di sini kami sebenarnya ingin mengukur secara kuantitatif, secara persis kandungan signifikan dari masing-masing zat kami apa. Namun kalau kita tidak memiliki akses terhadap alat tersebut, kami tidak bisa. Oke, yang lain cukup puas dengan hasil yang Sama seperti Anso, penelitian kami sudah cukup bagus hasilnya, cuma bisa lebih dibuat lebih detail dan lebih bagus lagi secara overall tuh kalau kami punya akses pada alat yang bisa mengukur secara akurat. Itu pun nanti misalnya produksi baca bisa juga lebih banyak dan nanti hasilnya juga lebih mudah dilihat untuk datanya seperti yang tadi Bapak bilang untuk masalah cutter, dan mungkin kita nggak pakai metode-metode praktis seperti roti dan cutter dan apa saja, kita pakai alat yang bisa mengukur secara langsung. Jadi saya setuju dengan kedua rekan saya karena kami emang metodenya cuma berbasis pengamatan visual. Jadi alangkah baiknya kalau kami bisa menggunakan misalnya teknologi yang lebih canggih sehingga kami bisa memperoleh data yang lebih akurat dan lebih valid. baik, saya kira itu ya. Terima kasih dari seluruh proses kalian. Bahasa yang saya baca juga saya kira sangat baik, tidak begitu banyak kesalahan gitu ya, tidak begitu, termasuk data pustaka. Saya juga sangat puas ya dengan hasil kalian. Semoga beberapa catatan tadi bisa paling tidak memberikan masukan yang berbeda. Saya kira itu. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Terima kasih Pak Ari dan Bapak. Saya persilakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak dan untuk batas waktunya selama 10 menit ya. Terima kasih. Bagaimana cara kalian mengukur kandungan silika dan bahan-bahan Anda ini? Oke, jadi jawab untuk kandungan silika pada bahan-bahan mentah itu kami ambil dari daftar pustaka. Jadi kami punya daftar pustakanya untuk dari sebuah penelitian yang relevan yang sudah pihak peneliti itu sudah membuktikan kandungan silika dalam hasilnya. Jadi kami nggak membuktikan, kami ambil dari suatu sumber. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah emang betul kandungan silika dalam sekam padi sangat tinggi gitu? 80% sampai 90% kurang lebih yang Bapak kasih tahu. Iya, tentu karena dari hasil penelitian kami bisa ditarik garis bahwa porositas kandungan silika itu ada hubungannya dengan kemampuan penyerapan. Karena itu kalau
si abu silika kandungannya tinggi, maka penyerapannya juga bagus. Satu hal lagi untuk data yang kami dapatkan itu data-data dari universitas dan dari institusi-institusi pendidikan yang pertama. Jadi itu data sudah pasti valid dan bukan dari website-website seperti detik.com atau apa. Jurnal-jurnal yang itu menggunakan alat canggih. Jadi sudah dipastikan bahwa kandungan-kandungan silika tersebut secara kuantitatif sudah benar. Tapi kan dari saya cuma simak. Saya dapat dari Unpar kalau sekampan itu cuma kandungannya 16 sampai 15%. Kita menggunakan abu silika. Iya, maksud saya harus sama dia. Boleh diskusi mana? Unpar. Apakah yang dibuat oleh Erik Adrianto dan yang Dari Unpar ini tulisannya 90% Pak. Kandungan silika pada abu sukapadi ini dapat mencapai 90% dari bobot sukapadi. Tahun 2012 teorinya apa? Makasih Pak. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Boleh balik ke yang sangat presentasi tentang kegagalan dalam mengekstraksi silikanya dalam ini. Ya. Itu kan katanya karena kurang pelarutan silika dari abu ini batok kelapanya. Saya boleh nanya, apakah ada cara atau metode lain yang bisa lebih efektif dalam pelarutannya atau mengekstrasinya? Dari situ kita kan membandingkannya memang untuk perbandingan masing-masing bahan. Nah, untuk produksi silika gel sendiri sebenarnya ada dua metode yang kami temukan dan dua metode yang berhasil. Pertama, metode menggunakan larutan dengan asam dulu, baru ditetralkan dengan asam. Yang kedua adalah larutan dengan asam, baru ditetralkan dengan asam. Nah, kami tidak bisa mengukur di situ apakah metode mana yang lebih efektif maupun metode mana yang lebih cepat. Dari semua pilihan kami kumpulkan, kami merasa bahwa rata-rata menggunakan larutan dengan asam hidroksida terlebih dahulu, baru dinetralkan. Metode lain yang saya katakan berusaha berasal kecil, di situ mereka sudah berhasil. Nah, tapi memang di sini kami tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah ada metode yang lebih efektif. Di situ merupakan penelitian yang menilai. Saya perbandingan efektivitas metode pembuatan silika gel dari abu silika padi. Nah, di situ ranah penelitian tersebut memberikan metode-metode silika gel. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Silakan. Saya juga Bersama dulu ya, kelas berapa dan namanya? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Isibal sama Elazar Mao dari kelas 11-1 dan saya di sini ingin bertanya mengenai kapasitas penyerapan dari dari variabel yang kalian pilih. Apakah ada kapasitasnya berapa lama dan dibandingkan dengan blue silika gel ini berapa? Balik lagi ke pernyataan kalau kami bahwa memang kami menggunakan metode penelitian yang praktis, tidak ada alat canggih yang digunakan. Untuk menguji bagaimana kapasitas penyerapannya, kami sudah menggunakan metode penyerapan yang keempat. Dan diuji bahwa penyerapan ini semuanya masing-masing dengan berat yang sama silika gel. Yang kami masukkan ke dalam kontainer dengan kapasitas tersebut. Dan di sini abu silika memang lebih bagus dibandingkan silika gel.
biar aman kalau udah panen ini. Nah untuk daya tahan ya, setahu saya silika karena ini memang menggunakan kristal silika, mereka sebenarnya semuanya sama, nggak ada yang beda silikanya. Mereka berupa silika hidrat yang jika diramu kelembapan menjadi silika hidrat, di situ kapasitas mereka pasti sama. Namun blue silica gel memang bisa dipanaskan hingga dia menjadi silika anhidrat lagi dan digunakan kembali. Produk-produk kami sebenarnya bisa juga dilakukan seperti itu. Kita tinggal oven kembali seperti pada proses pembuatan. Di situ bisa menjadi silika anhidrat kembali dan bisa digunakan kembali. Namun untuk berapa lama hingga dapat hingga harus dilakukan hal tersebut, itu merupakan penelitian yang jauh lebih lama lagi dan memerlukan perubahan yang jauh lebih banyak. Sekian. Baik, dalam materi di atas, saya berdasarkan satu pertanyaan tadi. Boleh nanya. Maaf, sebelumnya apresiasi terbesar untuk kelompok ini karena RPA sangat bagus ya. Cuman saya punya satu pertanyaan. Ini pertanyaan beneran. Maaf kalau terdengar bodoh pertanyaannya. Tapi sebenarnya kan ini perbandingan abu sekam padi, abu arung batok kelapa dan satu lagi lupa apa. Tapi mereka kan pada intinya sama-sama silikat. Ya. Terus bedanya apa dok? Ini bukannya jadinya perbandingan silikat versus silikat versus silikat. Kita lihat di sini bahwa ini semua merupakan produk dari hasil olahan makanan padi jadi nasi, apa sebut jadi cairan juga dari makan atau kelapa jadi dari kelapa. Nah di situ mereka merupakan hasil agrikultur Indonesia yang sangat banyak dan mereka tidak digunakan sebenarnya. Mereka menggunakan hanya dua, kecuali mungkin arang atau kelapa. Nah itu kan digunakan sebagai arang. Dari situ kita membandingkan bagaimana sampah-sampah agrikultur ini bisa dimanfaatkan. Kita membandingkan bagaimana masing-masing sampah dapat dimanfaatkan kembali. Idealnya masing-masing semua ini bisa digunakan sebagai silika gel. Mau yang ini lebih efektif mau enggak? Minimal ini sudah menjadi sampah lagi, itu sudah menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia. Oke, berarti secara teori kalau misalnya itu kan kandungannya beda-beda tuh. Kalau misalnya semuanya kandungannya sama-sama 50%, berarti daya serapnya sama dong sebenarnya. Secara teori ya, kalau 50% semua. Kalau sebenarnya bukan sebenarnya kita lihat juga di sini yield ya. Karena konsentrasi silika pada masing-masing itu mungkin hanya beda tipis karena saat penetralan terbentuknya kristal silika hidrat itu melalui reaksi dan hal-hal yang tidak terkandung, misalnya maklum ini 30% dari aroma tersebut itu tidak akan terlarut. Namun masih ada kontaminan yang bentuknya terlarut ke dalam larutan natrium silika tersebut. Maka dari itu memang seharusnya arus kembali itu yang paling efektif karena memiliki kandungan silika murni paling tinggi disusul oleh aroma tersebut dan beberapa tokoh. Saya ingin menambahkan kalau dengan 50%, tentunya kami tidak bisa tahu secara tidak tahu karena faktanya emang arus kapan itu memiliki kandungan silika 93% dan berbeda dengan yang lain. Jadi emang ya, kami tidak akan tahu kapasitas penyerapannya. Kemudian perlu ya pengembangan yang lebih lanjut. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Terakhir sebelum menutup acara ini, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu orang tua untuk menggunakan apa apresiasi kepada anak-anak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Izin saya memulai pertama. Saya Susan, saya ibu dari Hansel Nugroho. Apresiasi sih buat Hansel, Ferdi, dan Justin. Kayaknya udah siap lulus S1 Pak. Penelitian, tulisan mereka, analisa, dan segala macamnya itu nggak kalah dengan skripsi mahasiswa S1 sih. Kebetulan saya juga beberapa kali pernah bantu ngajar di S1 Jaya, jadi kebayang lah. Dan mulai dari ide, saya sempat punya pertanyaan yang sama, kenapa sih silika gel gitu ya. Kalau saya tanya, saya jawabnya karena mana-mana papa pakai silika gel. Dan itu mencemari, dan mereka punya ide ini
dan mereka concern mereka terhadap lingkungan, sampai punya ide, sampai cari sendiri, itu luar biasa sih. Jadi apresiasi buat kalian bertiga, sukses selanjutnya buat kuliahnya nanti dan kompak selalu. Terima kasih Anda. Apakah masih ada dari arah saya yang ingin tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, sebelum menutup acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu guru, orang tua, tamu undangan dan juga kelompok RP dan Kanisian yang sudah hadir di ruangan ini. Dan terakhir bagi Kanisian yang belum isi absen, saya isi absen di sini ya. Dan pada ujung acara kita pada kali ini, saya persilakan untuk audiens untuk keluar dari ruangan ini karena acara sudah berakhir. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada pembimbing kami Pak Hendrikus, kemudian Ibu Karolin, dan kemudian kepada PT Nudifut Indonesia yang telah membicarakan kami A. Menanggung Rayu, serta PT Gifauda yang telah membicarakan kami. Sekian, terima kasih.